Beli helm second atau bekas, untung apa buntung ya? Halo Q-Bikers, masih bareng gue Dimas dari Q-Bike Channel ya. Nah mungkin agak beda nih, gue bukan di studio, karena hari ini udaranya itu gimana gitu ya, melo-melo, mendung, gerimis, jadi gue putusin untuk bikinnya di luar deh, di luar studio ya. Untuk kali ini gue mau kasih sedikit tips untuk kalian yang lagi mau cari helm second atau bekas ya. Nah di depan gue ini adalah dua helm second. Ini adalah Aero Raptor Yellow, ini FF500 yang Thunder Red ya. Dia udah ada intercomnya. Mungkin ada beberapa dari Q-Bikers yang senang untuk cari-cari helm second karena pertimbangannya pasti banyak ya. Gue mau kasih sedikit tips gimana caranya kalian pilih helm second tapi jatuhnya jadi untung gitu, nggak buntung. Oke, yang pertama adalah selain memang helm yang kalian incer gitu ya, nah pasti yang kalian lihat pertama kan adalah di harga. Pastikan harganya itu tidak terlalu murah, karena kalau terlalu murah itu biasanya ya gitu ya, malah jadi curiga gitu. Biasanya range-nya adalah dari harga baru itu adalah 20 sampai 50%. Tergantung merek helm juga ya. Jadi kalian harus cek dulu harga barunya. Misalnya kalian mau cari memang Aero Raptor ini, kalian cari dulu harga barunya berapa gitu. Nah, dipastikan harganya memang kurang lebih range-nya di 20 sampai 50%. Tentunya tergantung dari beberapa hal ya. Terus kemudian juga kalian harus cek kelengkapannya, karena kelengkapan itu mempengaruhi harga juga. Misalnya masih ada sarungnya, masih ada dusnya. Kelengkapan itu jadi yang membuat harganya itu cocok atau enggak gitu ya. Oke, terus pastikan juga kalau helm yang kalian incer itu tidak KW gitu ya, alias palsu. Nah, biasanya helm-helm yang KW itu banyak terjadi di helm-helm premium yang kisarannya mungkin harganya di 2 juta ke atas gitu. Kalian harus cek dulu helm yang kalian cari itu seperti apa yang aslinya. Di YouTube udah banyak sih ya yang membedakan antara helm yang ori dan yang KW. Tapi kali ini gue nggak akan lebih detail ke situ, tapi lebih ke general dulu gitu ya. Nah, kalian pastikan dulu, kalian bisa tanya teman mungkin yang sudah punya helm yang ori, atau kalian bisa lihat dulu di toko helm orinya seperti apa. Terus kalian bisa cek helm yang ori yang kalian mau beli itu, yang second itu adalah ori atau tidak gitu ya. Oke, terus kemudian pastinya kalian harus cek fisik dari helm. Nah, sebelumnya kalian bisa tanyakan dulu ke penjualnya, helm itu minusnya apa gitu. Biasanya kalau helm second pasti ada minusnya ya. Kurang lebih mungkin ada baret-baret halus, atau kemudian mungkin ada baret di visornya. Nah, itu kalian cek dulu. Terus kalian yang bisa tentukan gitu kan, apakah kalian mau terima helm dengan kondisi seperti itu. Tentunya kalau seperti baret-baret halus itu masih bisa dihilangkan dengan cara dipolis ya. Nah, tapi kalau yang helm mungkin sudah kondisinya bekas jatuh atau bekas crash, itu sebaiknya sih memang jangan beli helm seperti itu, kecuali kalau kalian mau menjadikan helm itu koleksi gitu. Tapi kalau kalian mau pakai hari-harian atau pakai untuk touring, ya sebaiknya helm yang kondisinya masih baik alias tidak pernah jatuh atau pernah crash gitu ya. Oke, yang kalian bisa cek adalah pastinya dari batoknya, dari shellnya kalian lihat apakah ada baret. Terus kemudian kalian cek juga ventilasi. Jadi pastikan kalau ventilasinya memang masih berfungsi semua. Oke, terus kemudian visornya masih bisa dibuka dan ditutup dengan sempurna, tidak ada kerusakan di bagian ratchet gitu ya. Biasanya kalau bagian ratchet atau visor itu ada bagian yang bisa jadi udah patah gitu ya, jadi si visornya bisa aja agak susah untuk dibuka atau dibuka malah lepas gitu. Terus kemudian strapnya, nah ini bagian yang penting juga. Strapnya kalian pastikan memang masih dalam kondisi baik dan dapat ya artinya mengikat kepala kita dengan sempurna gitu ya. Oke, itu untuk cek fisik kurang lebih. Nah, terus kalian juga tanyakan kelengkapannya. Kalau memang disebutkan bahwa masih ada sarungnya, masih ada dusnya, itu kalian cek. Jadi kalian memang dapatkan helm second dengan harga tersebut itu dengan kelengkapan yang sudah disebutkan gitu ya. Oke, nah makanya untuk helm yang kalian mungkin kalian baru beli helm baru,
itu sebaiknya memang sarung, dus, kelengkapannya atau biasanya ada buku juga, buku manualnya, itu kalian simpan gitu ya. Karena kan suatu kali mungkin kalian bosen, terus kalian mau tuker helm. Untuk kelengkapan seperti itu, dijual lagi, itu harganya masih tetap baik gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang paling penting juga, helm itu atau helm second yang kalian cari itu sebaiknya kalian fitting dulu, kalian cobain dulu. Karena untuk helm second pastinya busanya akan lebih menipis, akan lebih udah lebih kempes lah ya, karena kan sudah dipakai. Nah, misalnya kalian biasa menggunakan size M, terus kalian mau beli helm second dengan size M juga, nah kalian harus coba dulu apakah memang fittingnya masih sama gitu loh, atau masih enak dipakai untuk kalian yang memang biasa pakai size M. Terus kemudian yang paling penting juga adalah kalian harus membelinya di seller yang memang udah terpercaya gitu ya, yang kalian bisa lihat dari, ya kalau misalnya kalian di online, kalian harus lihat reputasinya, terus kemudian kalian harus cek bener-bener recordnya si seller tersebut gitu, apakah memang sudah terpercaya dan sering menjual helm-helm second gitu. Ada juga banyak juga helm second yang dijual oleh pemain-pemain individu, jadi mereka mungkin tidak punya store offline, mereka hanya online. Nah itu pastikan juga kalian memang sudah tahu bahwa si seller ini terpercaya gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu aja tips untuk kalian memilih helm second, supaya kalian membeli helm yang memang sesuai dengan apa yang kalian mau dan kalian bisa jadi untung karena membeli dengan harga yang lebih murah, dan mungkin nanti setelah kalian bosan bisa dijual lagi, masih harganya masih bagus gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi guys. Thank you.